warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini pada hari kedua bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, kita masih ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus, kemudian kita mengikuti kajian kuliah subuh. Mudah-mudahan kita yang istiqomah diberikan hidayah, diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melangkah dari rumah menuju tempat ini, Rumah Tahfidz Nurul Qalam, dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu. Maka diluangkan waktu untuk kita sempat mencari ilmu, di mana ada ruang, di mana ada tempat di dalamnya dijelaskan tentang ilmu, maka di sanalah kita harus jumpai tempat-tempat mulia yang insya Allah itu menjadi pencerah bagi kita semua. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, sampai kepada kita semua, sampai kepada Nindi, sampai kepada Fatin, sampai ke Silva, sampai ke Citra, sampai kepada kita semua. Itu adalah berkat adanya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam bentuk mensyukuri diutusnya Nabi Muhammad, yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Apa di antara sunnahnya? Yaitu melaksanakan perintah mencari ilmu. Mencari ilmu wajib. Ada kegiatan-kegiatan sunnah-sunnah lainnya yang dianjurkan, termasuk sholat berjemaah, termasuk rajin hadir majelis ilmu. Itu harus kita hadiri. Maka pada pagi hari ini Abi ingin menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Hudan linnas. Al-Quran itu fungsinya, kegunaannya menjadi pencerah bagi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi cahaya, menjadi panduan, dan menjadi penjelas, serta menjadi pemisah mana baik mana buruk kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu cahaya bagi seluruh umat
siap. Nah, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang dimaksud adalah Al-Quran boleh dibaca oleh siapapun, baik orang yang beriman pun juga orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman saja boleh membaca Al-Quran, apalagi orang yang beriman kepada Allah. Sebaiknya dan semestinya kita harus lebih kuat lagi untuk sering dan mengkaji membaca Al-Quran. Alhamdulillah seluruhnya kita semua bisa istiqomah di jalan Al-Quran. Ulama berkata bahwa kullu ma yartabitu bil Quran asbaha azim. Semua yang berkaitan, semua yang berhubungan, apa dan siapapun yang pernah bersentuhan dengan Al-Quran asbah alim, itu akan menjadi mulia. Siapapun, apa berarti benda, siapa berarti manusia yang berkaitan dengan Al-Quran, pastilah jika itu benda, bendanya jadi mulia. Jika itu adalah waktu, waktunya jadi mulia. Jika itu adalah orang-orangnya menjadi mulia. Sebab di dalamnya ada Al-Quran. Maka dari itu anak sekalian, di sabda Nabi yang berbeda bahwa hati yang tidak tertanam, tidak tumbuh berkembang, tidak ada potongan-potongan ayat, minimal potongan-potongan ayat-ayat pendek di dalam hatinya, kata Rasulullah, laksana rumah yang rubuh, rumah yang kosong, rumah yang tidak berpenghuni. Kira-kira kalau rumah tidak berpenghuni enak gak dilihat? Nah, enak, sampahnya di mana-mana, ya. Kemudian juga rumah tidak berpenghuni, yang nempatin makhluk lain, ada makhluk gaib yang nempatin. Kalau rumah tidak ditempati, tidak ada orangnya. Begitu pula hati yang tidak ada Al-Quran sebagai penghuni jiwa dan raganya, maka tubuh itu laksana tubuh yang banyak sampahnya, tubuh yang banyak kotorannya, tubuh yang rubuh. Kenapa? Tidak ada cahaya Al-Quran. Maka kita bersyukur pula kepada Allah saat ini sedang belajar Al-Quran dalam rangka supaya tidak disamakan oleh Rasulullah dengan rumah yang rubuh. Rumah yang rubuh, coba kamu lihat rumah rubuh, gak ada penghuninya, indahnya, gak ada indahnya gitu. Maka kita mumpung masih muda, kalaupun nanti sampai tua, tetap ngaji, karena ngaji itulah yang akan membawa diri kita menuju pada kebaikan-kebaikan. Anak-anakku sekalian, jamaah kuliah subuh rahimakumullah, kata para ulama tadi, siapa dan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Mari kita perhatikan satu persatu. Ketika Allah turunkan Al-Quran, melalui siapa pertama kali? Malaikat Jibril. Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, sini kamu, gitu ya. Ketika ya Allah, iya, kenapa? Sini, ini ada ayat Al-Quran, sampaikan kepada Muhammad. Nyampailah di tangan Nabi, nyampai di malaikat Jibril. Ketika di malaikat Jibril mengatakan ayat itu kepada Nabi Muhammad. Karena wasilah pelantara malaikat Jibril nganterin itu ayat, Al-Quran itu nggak datang, belum datang segitu-gitu gedenya, enggak. Al-Quran itu turun berkali-kali, berangsur-angsur. Besok, sekarang datang, besok datang, besok lusa datang, 2 bulan tidak datang lagi, 5 hari nggak datang lagi, begitu turun satu-satu. Kayak kita ngapalin Quran, besok 1 ayat, besok lusa 1
ayat, tiba-tiba 2 juz, gitu kan? Nah, Allah dulu turunkan Al-Quran pun juga demikian, sehingga ketika Al-Quran nyampe di malaikat Jibril, maka Jibril menjadi Sayyidul Malaik, jadi rajanya para malaikat. Rajanya malaikat itu Jibril. Karena Jibril sempat nerima Al-Qur'an, itu hanya nerima, gimana kalau yang ngamalin? Ya, Al-Qur'an cuma numpang lewat di tangan Jibril lalu Allah muliakan dan Allah sebut sebagai Sayyidul Malaik, rajanya para malaikat. Disebut pula sebagai Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, Wah, berarti kalau ruh yang terpercaya, Allah memasang Al-Quran tentunya kepada hamba-hamba pilihannya. Maka mudah-mudahan kita semua yang belajar Al-Quran termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana menitip Al-Quran di dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, ketika Jibril turun ke bumi, menyampaikannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nyampe di Nabi Muhammad menjadi Nabi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad pun derajatnya menjadi Sayyidul Anbiya, ya, rajanya atau tuannya para nabi, rajanya para rasul, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Nabi Muhammad datang belakangan, tapi statusnya menjadi pendekar, menjadi pemimpin seluruh para nabi yang pernah Allah utus, kemudian pemimpin seluruh para rasul yang Allah utus ke muka bumi. Datang belakangan tapi menjadi pemimpin. Apa rahasianya? Karena ada Al-Quran. Al-Quranlah itu yang mengantarkan Nabi Muhammad menjadi mulia. Lalu kemudian kita perhatikan dari aspek yang lain, Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ketika turun ke bumi, nyampe di bumi, saat itu adalah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, raja serta pemimpin para bulan. Dari 12 bulan yang ada, bulan Ramadan adalah pemimpinnya. Bulan Ramadan jadi pemimpin Sayyidus Syuhur, raja dan pemimpin para bulan. Jadi bulan-bulan yang lain itu kalah status dan keistimewaannya oleh karena bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu yang waktu yang dalam 30 hari bulan Ramadan, dan dalam 1 minggu Al-Quran itu turun pada hari Jumat. Nah, saat pada hari Jumat, ya, disebutlah hari itu menjadi Sayyidul Anbiya. Al-Quran turun pada hari Jumat. Hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, rajanya para hari, rajanya hari-hari. Dalam sepekan ada 7 hari, maka dalam 1 hari, dalam 7 hari itu ada pemimpinnya, ada rajanya, yaitu hari Jumat. Jumat menjadi mulia karena Al-Quran bertengger di muka bumi nyampe kepada Nabi Muhammad, yaitu pada hari Jumat. Lalu kemudian kita perhatikan ketika Al-Quran sudah nyampe kepada Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia yang beriman maupun tidak beriman, maka bagi kita yang mempelajari, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian mengamalkan itu Al-Quran, mempelajari dan mengkaji, kata Rasulullah, diangkat statusnya itu sebagai khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, kata Nabi Muhammad, Silva, kamu adalah orang yang terbaik. Fatin, kamu itu orang yang terbaik. Nah, kemudian Citra, kamu itu orang yang terbaik. Neti, kamu juga orang yang terbaik. Indri,
Indri, kamu juga orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran. Kamu itu sudah meluangkan waktu, maka aku angkat status kamu sebagai orang paling baik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Siapa juga orang yang statusnya Allah angkat, wa 'allamahu, orang yang senang mengajar Al-Quran. Makanya kita nih yang sudah punya ilmu Al-Quran, kalau tidak bisa ngajar banyak, maka ajarilah nanti anak-anakmu jadi guru bagi anak-anaknya. Ya Silva, ajari anaknya. Kata Silva, kapan anaknya, masih jauh nih. Ya, belajarlah Al-Quran saat ini dengan baik. Saatnya kamu punya anak, ajari anaknya dari mulut sendiri. Begitu. Syukur nanti lebih ilmunya bisa disampaikan kepada orang lain. Itu makanya status orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, Allah angkat derajatnya sebagai khairukum man ta'allamal Quran. Orang yang baik, orang yang Allah angkat derajatnya, orang yang statusnya Allah angkat oleh karena ia belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu sebabnya anak sekalian jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mari bersama-sama kuatkan kekuatan kita, segala upaya, daya dan upaya. Ayo kita satukan niat untuk terus belajar semata-mata mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang Abi banggakan, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara hikmah-hikmah kita belajar Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezekinya, dijadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang adem damai. Ya, itu saja yang dapat Abi sampaikan pada kuliah subuh pagi ini di hari kedua bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah minimal nanti sampai di ujung kegiatan pesantren Ramadan ini, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Setelah itu kita baru berlibur. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.